rencana aku adalah untuk tetap stay di US, yang dimana aku ingin nyari pengalaman sekitar 1-2 tahun dulu, terus abis itu baru cari kesempatan kembali ke Asia. Assalamualaikum precious people, welcome back to my video. Dan hari ini aku pengen ngobrol sama kalian tentang gimana caranya aku bisa kerja di luar negeri. Ini adalah pertanyaan yang udah sering banget aku dapetin, dan mungkin aku udah pernah jawab ya in chunks in other platforms, but I thought it's high time that I make a video where I talk about the A to Z of working abroad. Tapi sebelum aku mulai, aku pengen ngejelasin dulu background pendidikan aku dan konteks keluarga aku seperti apa, karena menurut aku nggak adil rasanya ngomongin cara kerja ke luar negeri tanpa membahas hal-hal yang very much influencing that decision, which is the family in which I was raised and the education that I received growing up. Jadi kita tarik garis lurus ke belakang. Pertama, aku lahir tahun 2000 di kota namanya Toyota di Jepang, karena kedua orang tua aku saat itu sedang menjalankan studi S1 sampai S3 di Jepang. Aku tinggal selama 5 tahun di Jepang, dan dari situlah aku bisa belajar bahasa Jepang secara native karena aku sekolah atau TK di TK Jepang. Lalu aku kembali ke Indonesia tahun 2005 bersama seluruh keluarga aku karena orang tua aku sudah selesai studinya. Lalu aku SD, SMP, SMA di Indonesia, kurikulum nasional di sekolah swasta, kecuali 1 tahun aku pernah international school dengan kurikulum Australia. Habis itu aku S1 kembali lagi ke Jepang, ngambil program internasional dengan beasiswa Max, dimana ini fully covered selama 4 tahun dan mendapatkan living cost juga. Aku pernah bikin videonya tentang itu. Dan setelah beres S1, aku lanjut research, lalu aku S2 di US, di Harvard selama 1 tahun, dan dari situlah aku memulai proses mencari kerja atau job hunting. Jadi dari situ bisa ditarik kesimpulan ya, bahwa pertama, tinggal di luar negeri atau kerja di luar negeri itu bukan hal yang asing untuk aku, karena memang dari keluarga aku pun ini hal yang sangat wajar, bukan hanya orang tua tapi juga extended family aku yang memang banyak tinggal dan kerja di luar negeri. Jadi secara budaya itu normal di keluarga kami. Yang kedua, orang tua aku menikah di usia yang sangat muda, sehingga di posisi aku dan abang udah kerja, orang tua juga masih di usia sekitar 50-an, pokoknya masih terbilang muda gitu ya, dan alhamdulillah mereka sehat. Sehingga aku dan adik abang aku belum ada kewajiban untuk merawat orang tua di Indonesia, dan orang tua juga masih sering untuk bepergian ke luar negeri untuk ngunjungin kami bertiga. Lalu yang terakhir, aku menikah dengan laki-laki yang mendukung aktivitas aku di luar negeri, baik itu studi maupun bekerja, karena ini sudah menjadi perjanjian kami berdua sebelum kita memutuskan untuk menikah. Jadi ketika ta'aruf, aku nunjukin rencana kehidupan 10 tahun ke depan, dan 10 tahun ke depan ini kebanyakan akan beraktivitas di luar negeri, dan suami mensupport itu. Alhamdulillah dengan ridho suami, aku juga ada di posisi sekarang. Jadi itu adalah 3 hal yang pertama menurut aku menjadi landasan penting akan kenapa ini possible buat aku. Nah, ketika aku S2 di US, itu memang salah satu konteks lain adalah aku tidak menggunakan LPDP, sehingga aku tidak ada ikatan dinas untuk kembali ke Indonesia. Karena itulah lebih bebas buat aku untuk mengeksplor kesempatan di luar Indonesia, dan memang saat itu rencana aku adalah untuk tetap stay di US, yang dimana aku ingin nyari pengalaman sekitar 1-2 tahun dulu, terus abis itu baru cari kesempatan kembali ke Asia, preferably Jepang, karena untuk long term aku melihat diri aku untuk settle di Jepang, karena aku udah 10 tahun tinggal di Jepang sebelum aku pindah ke US. Ketika aku S2 di US, aku mulai job hunting itu di semester kedua. Waktu itu di semester 2 pilihannya adalah kerja atau lanjut daftar S3, dan aku memutuskan untuk lanjut kerja karena aku belum pernah kerja sebelum aku melanjutkan S2 aku. Jadi aku pengen belajar bukan dari ruang akademik tapi dari practical experience yang menurut aku akan memberikan aku banyak sekali bekal ilmu yang memang aku cari untuk cita-cita aku long term. Akhirnya aku job hunting di beberapa sekolah yang ada di Amerika, international school, IB school, Islamic school, maupun industri-industri pendidikan lainnya untuk design learning, curriculum design, dan sampai akhirnya aku nemu nih opportunity di EF, Education First. Kalau misalnya teman-teman mikir kayak, kok EF Education First bukannya English First ya? Jadi, dan ini yang aku baru tahu setelah aku daftar ke EF, adalah English First itu salah satu dari banyak sekali produk yang ditawarkan oleh EF Education First. Nah, mereka punya headquarter di Boston, untuk North America headquarter ada di situ. Dan setiap aku naik
Green Line OTW ke Quincy Market atau tempat-tempat nongkrong, aku selalu lihat gedungnya. Sampai aku mikir, kok di Amerika ada IF sih, bukannya semuanya udah ngomong bahasa Inggris ya? Ternyata yang dijual di US itu tuh produk yang sangat berbeda. Nah, mulai dari situ aku penasaran, terus aku coba-coba cek di LinkedIn-nya, dan aku melihat ada opportunity namanya Global Management Trainee. Jadi ini program MT-nya IF Global, dan disitulah aku daftar. Dan ketika daftar, aku udah dengan posisi akan wisuda, dan programnya itu tuh dimulai bulan September. Aku wisuda bulan Mei, jadi secara timeline make sense banget buat aku. Nah, ketika daftar itu tuh caranya simple banget. Aku kirim CV, terus aku jawab beberapa short questions di websitenya, dan ini adalah satu dari sekian banyaknya company yang aku daftar saat itu. Nah, sambil aku mendaftar, hal yang aku lakukan ketika aku apply ke IF adalah banyak melakukan coffee chat secara online. Jadi sambil aku daftar, aku juga sambil ngeliat orang-orang yang pernah jadi Global Management Trainee itu tuh siapa aja sih. Ini informasinya ada di LinkedIn, dan aku lihat yang alumni Harvard itu tuh siapa. Aku langsung dapat beberapa nama di LinkedIn. Aku langsung nyari aja Global Management Trainee IF, keluar siapa aja alumninya. Terus aku message satu-satu, cold calling lewat LinkedIn. Aku jelasin kalau aku lagi tertarik ingin mendaftar, aku pengen tanya-tanya pengalamannya seperti apa, untuk melihat apakah ada culture fit antara aku dengan IF, dan pengen tahu proyeksinya ke depannya karir aku bakal dibawa kemana. Karena aku percaya interview dengan kantor itu tuh bukan cuma kantor aja yang menilai aku tuh cocok gak sih buat kantor, tapi kita juga punya hak untuk menilai kantor ini tuh cocok gak sih sama kita. Ketika itu berjalan, aku mendapatkan telepon dari IF untuk initial screening. Dan di initial screening itu aku dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu langsung interview dengan user. Dan ternyata yang aku sadar adalah orang-orang yang sempat ngobrol sama aku, terus jadi tahu juga nih aku pernah ngapain aja, aku di Harvard lagi ngapain, terus visi-misi karir aku seperti apa, itu juga bantu ngenalin profil aku ke orang-orang internal di IF. Jadi waktu itu aku udah interview dengan 2 potential supervisor, dan di saat yang bersamaan aku waktu itu sempat coffee chat juga dengan seorang MT yang base-nya bukan di US tapi di Hong Kong. Kebetulan yang aku ngobrol itu sebentar lagi akan ditempatkan di Shanghai, dan dia lagi nyari penggantinya dia. Jadi dia nanya ke aku kalau misalnya aku di interview bukan untuk di Boston tapi untuk di Hong Kong, berkenan atau enggak. Dan akhirnya aku iyain, karena toh balik ke Hong Kong atau balik ke Asia juga sebenarnya gak masalah ya buat aku, namanya juga dicoba, belum tentu dapat juga. Akhirnya aku iyain. Jadi waktu itu aku udah interview untuk kayak 3 potential supervisor, sampai akhirnya 3-tiganya udah ngobrol sama aku, terus 3-tiganya ngerembukin kira-kira bisa nge-hire aku di mana. Dan karena paspor aku di Indonesia, buat mereka di IF policy-nya itu tuh lebih mudah meng-hire aku di Hong Kong daripada di Boston. Dan tentunya ini bukan reflection of all company di US ya, mungkin ada beberapa yang bakal nge-hire paspor Indonesia, tapi untuk di IF policy-nya di Boston itu tuh mereka nggak bisa, atau mungkin not worth the investment untuk profil aku, we don't know. Jadi akhirnya aku diterima, tapi yang di Hong Kong. Terus sebelum aku pindah ke Hong Kong, karena butuh waktu untuk diproses visa kerjanya, aku kerja dulu di New York selama 2 bulan. Terus setelah 2 bulan di New York, aku kerja di Prancis selama 3 minggu. Jadi itu rotasi aku. Selesai aku di Prancis selama 3 minggu, barulah aku pindah ke Hong Kong. Dan di Hong Kong aku officially memulai masa MT aku selama 1 tahun. Nah, sebenarnya program MT ini tuh harusnya 2 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena dalam tahun pertama aku menjadi MT itu kan aku banyak banget rotasinya atau banyak banget work tripnya. Jadi kayaknya 6 bulan itu tuh aku udah ke New York, Prancis, Malta, Korea, Jepang, Indonesia. Pokoknya benar-benar ditugasin untuk belajar tentang IF dan produknya di sebanyak tempat mungkin, karena jasa yang ditawarkan antar negara pun ada yang mirip tapi ada yang beda juga. Jadi ketika aku pertama kali work trip ke Jepang dengan IF, itu mungkin kayak bulan ke-4 jadi MT kali ya. Itu tuh aku langsung ngobrol dengan vice presidennya yang di Tokyo, dan dia nanya kan kalau kamu beres MT pengennya ngapain. Terus aku bilang jujur kalau misalnya ditanya, aku pengen banget untuk balik ke Jepang karena aku melihat diri aku settle di Jepang long term. Itu tuh menjadi conversation pertama di mana aku di-consider oleh IF untuk ditempatkan di Jepang setelah beres masa MT-nya. Dari conversation itu, aku ngobrol dengan mentor aku yang di Hong Kong tentang possibility tersebut. Terus mentor aku yang di Hong Kong juga dukung banget, dan kebetulan memang ada need juga, ada kebutuhan di Tokyo untuk profil seperti aku, dan kebetulan aku bisa bahasanya juga. Akhirnya sekitar 7-8 bulan setelah aku menjadi MT, itu tuh aku udah
80% fix bakal ditransfer lagi ke Jepang. Jadi itu adalah jalur aku akhirnya kerja di luar negeri dengan background aku yang S1-nya adalah Bachelor of Arts Human Sciences dan S2-nya adalah Masters in Education, specifically in Learning Design, Innovation, and Technology. Apakah terus background-nya harus seperti itu? Tentu tidak. Itu yang pengen aku garis bawahi juga. Nggak perlu kita S1, S2 di luar negeri untuk kita bisa kerja di luar negeri. Karena aku melihat banyak sekali orang-orang Indonesia di Jepang yang mereka S1-nya di Indonesia, terus mereka berkarir dulu di Indonesia beberapa tahun, terus mereka direkrut oleh headhunter untuk pindah ke Jepang. Itu juga possible banget. Tapi ini adalah kebanyakan untuk mereka yang bekerja di bidang tech. Nah, terus bagus nggak sih benefitnya? Tentu aku nggak bisa mengeneralisir ya, karena pengalaman aku pasti beda dengan teman-teman yang kerja di Jepang juga. Kalau di Jepang bisa teman-teman browsing juga, tapi entry level salary itu sekitar 240.000 sampai 270.000 yen tergantung background pendidikan. Dan ini apakah cukup untuk tinggal di Jepang? Cukup banget ya tentunya. Mungkin living cost itu tuh bakal kepake sekitar 50 sampai 70%, terus mungkin sekitar 30%-nya bisa ditabung. Nah, itu adalah standar yang bisa teman-teman coba cek, tapi ada banyak tantangannya juga kalau misalnya milih untuk tinggal di negara seperti Jepang. Karena Jepang itu negara yang very much still Japanese speaking, even in company environment. Jadi, kebanyakan teman-teman aku yang kerja di sini pun itu tuh harus ada basic bahasa Jepang seminimal mungkin, itu tuh N5, N4. Itu akan membuat hidup lebih mudah, karena kalau kita long term di sini kan bukan cuman buat kerja doang, tapi kita perlu bisa komunikasi dengan mungkin nanti guru-guru anak di sekolah. Terus tantangan kedua adalah masalah ibadah, karena aku kerja di kantor Eropa yang sangat menitik beratkan DEIB, Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging. Jadi ketika aku mendapatkan offer dari kantor aku minta supaya mereka menyediakan prayer space yang sebelumnya mereka nggak punya, karena sebelumnya nggak ada yang butuh prayer space ini. Tapi karena buat aku ini penting banget, dan dulu di Hong Kong aku sholat ya udah di meeting room aja. Aku merasa oke, kalau misalnya aku bakal pindah, aku ingin bisa bener-bener nyaman untuk beribadah, karena aku bakal spend sekitar 8 jam kan di kantor. Dan yang menjadi green flag buat aku adalah ini di approve, dan aku bukan satu-satunya. Jadi banyak juga teman-teman aku yang kerja di sini itu tuh Jumatan bisa, terus di kantor itu tuh bahkan bisa kayak di Rakuten itu bisa satu Rakuten Jumatan sendiri di musola, saking banyaknya orang Indonesia yang Muslim yang practicing juga. Tentu ini again gak bisa digeneralisir, tapi kalau misalnya memang kita kerja di company-company yang lumayan besar ya namanya, itu mereka sangat menghargai kebutuhan-kebutuhan kita. Ada nih teman aku yang kerja di Pokemon, itu tuh ada juga musolanya dan cukup besar juga, walaupun mungkin disebutnya adalah multi-purpose room. Jadi dari segi ibadah, aku merasa Jepang itu tuh oke banget, dan ini adalah kenapa aku pengen kembali lagi ke Jepang. Masalah makan ini tentu berbeda tergantung kita tinggal di mana di Jepang. Aku sengaja milih untuk tinggal di daerah Shibuya ketika aku pindah lagi ke sini, karena di sini itu tuh ada masjid, paling kalau sepedaan itu tuh jarak 15 menit sampai 20 menit aja. Terus kantor juga jarak 10 menit dari rumah aku, dan karena kantor aku di daerah Shibuya, jadi banyak banget restoran halal, sehingga aku nggak bingung kalau misalnya masalah makan. Selain itu, di sebelah masjid juga ada International Islamic School, jadi kalau misalnya ke depannya aku pengen nyekolahin anak di sini, itu tuh opsinya juga udah lebih banyak. Tantangan selanjutnya adalah komunitas. Yang aku suka lagi di Jepang adalah Jepang itu tuh komunitas Indonesianya erat banget. Jadi aku punya home away from home walaupun aku tinggal di sini sebagai minoritas. Terus hal-hal lain yang buat aku ini tuh bukan a must, tapi ada di Jepang kalau misalnya memang kita butuh, yaitu seperti jasa-jasa asisten rumah tangga itu juga ada dan masih affordable juga. Terutama kalau punya anak itu tuh bisa dapat government subsidy. Jadi buat bandingannya nih, teman aku yang punya anak di bawah usia 1 tahun itu tuh bayar asisten rumah tangga dengan government subsidy di daerahnya itu tuh cuman 300 yen aja per jam. Sekali datang 4 jam, jadi total bayar cuman 1.200 yen, which is sekitar kayak 150 ribuan karena udah ditanggung sama pemerintah. Jadi buat kalian semua yang pengen kerja di luar negeri, itu aku bakal saranin dari jauh-jauh hari coba cek LinkedIn profile orang-orang yang kerja di luar negeri supaya bisa nelusurin kira-kira cara mereka ke luar negeri itu tuh rutenya apa sih, apakah jalur akademik yang mereka S1 dulu terus
job hunting atau S1, S2 job hunting, atau setelah S3 jadi postdoc, jadi dosen di luar negeri, atau apakah mereka kerja dulu di Indonesia tapi di company yang internasional sehingga mereka mendapatkan transfer ke luar negeri, ada yang seperti itu juga, atau apakah mereka ya udah kerja di company nasional tapi disupport oleh headhunter untuk kerja di luar negeri, ada juga. Yang kedua adalah dicari tahu untuk livelihoodnya itu tuh mudah atau enggak, dan mudah atau enggak ini kan subjektif ya, jadi kita harus berkaca sama diri sendiri, apa sih yang bisa kita tolerate, apa sih yang kita bisa compromise. Masalah akidah bisa di-compromise atau enggak. Kalau kita nggak bisa dengar azan, itu tuh kita oke atau enggak. Kalau misalnya harus masak di rumah karena makan di luar itu mahal, kita oke atau enggak. Terus nggak ada orang tua, misalnya jauh dari keluarga, itu kita bisa atau enggak. Terus masalah sekolah, masalah kesehatan, masalah daycare, itu tuh setiap negara beda polisinya kan. Jadi benar-benar harus di-riset dulu satu-satu, apa yang di-cover pemerintah, apa yang harus kita cover sendiri. So really do your research. Kalau kalian nyari di X atau di Twitter, itu banyak banget yang suka sharing ke negara manapun, dan banyak yang suka sharing juga the reality of it. Jadi bukan cuma di romanticize aja, tapi benar-benar belak-belakan plus minusnya seperti apa, dan kalian bisa persiapkan mulai dari sekarang. Jadi apakah bisa kerja di luar negeri? Tentu bisa, jalurnya banyak. Do your research terkait caranya gimana, and do your research on what life would be like in that potential country. Kalau di Jepang, kalian bisa cek channel aku. The idea is for you to make informed decision sebelum kalian memutuskan untuk menjadi diaspora. Kalau ada satu hal yang aku rasa benar-benar penting banget untuk kalian persiapkan dari sekarang, I would say bahasa. Bahasa itu menjadi key akan kenapa seseorang itu valuable untuk company internasional. Bahasa Inggris paling basic. Kalau misalnya kalian punya negara spesifik in mind, try to learn the language of that country as well, and that will be a brownie point for you. Semoga ini membantu. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja di kolom komentar. Thank you so much for watching, and I will see you again very, very soon, inshallah. Bye. Assalamualaikum, precious people.